Ya. Ini yang kita dapat ikuti tadi. Ya. Di Wahyu pasal 17. Ini yang kita mau tanya ini kan Wahyu 17 ayat 6. Wahyu 17. Babel. 17 ayat 6. Babel. Iya. Bicara Babel. Oke. Ya. Ayat 6 ini, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah Orang kudus. orang-orang kudus dan dari dan saksi-saksi Yesus. Iya. Nah, di pasal 18 dia begini. Dan perempuan yang pernah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas negara di bumi. Maksudnya bagaimana itu? Oh. Jadi ini kan ini kan bicara tentang Babel. Pasal 17 bicara Babel agamawi, ya. Kalau 18 bicara Babel material. Ini bicara Babel ya. Nah, jadi diumpamakan di dalam pasal 17 itu adalah perempuan, yaitu pelacur besar, yaitu gereja palsu lah kalau mau bahasa gampang. Ya. Gereja yang bukannya, tapi dia berbuat cabul. Kalau bahasa halus itu gereja duniawi, ya. Gereja duniawi. Jadi benar-benar dia sangat mementingkan keduniawian, kesenangan, termasuk di sini percabulan. Percabulan itu kan bicara percabulan rohani sebenarnya. Lebih cocok. Tapi sudah termasuk di tidak bermoral di situ, ya. Nah, di sini di ayat 6 yang Pak Nok tanya, ya, bahwa dia mabuk dalam arti dia ingin menjatuhkan tentu orang-orang percaya yang dari saksi-saksi Yesus, ya, saksi-saksi Yesus. Jadi jiwa-jiwa mereka kalau bisa mereka juga tidak diselamatkan. Jadi banyak yang terlibat. Jadi banyak yang jatuh bersama mereka. Binasa mereka pasti. Ya, orang yang tadinya oke, baik, setia, benar, tapi karena bergaul dengan kelompok yang seperti ini, lama-lama dia terpengaruh. Ya, dan setan yang bergerak di balik itu sebenarnya. Kan intinya setan sebenarnya. Setan. Nah, dia di sini kan dia bekerja sama dengan kaki tangan setan, ya, sebagai agama palsu. Kalau sudah mau pakai bahasa agama palsu. Jadi kalau kita lihat hari ini bahkan ada yang lebih ekstrim, mereka ini kalau di tujuh jemaat di kitab Wahyu 2 dan 3, Bruno, di situ kan ada macam-macam. Nah, mereka setarakan ini dengan jemaat Tiatira. Nah, Tiatira itu ada persinahan, ada segala macam lah. Dia mirip Tiatira. Pasti dia tidak mirip Philadelphia kan? Pasti. Jadi mirip Tiatira. Itu contoh lah. Kira-kira modelnya. Jadi mereka tetap berjalan seperti biasa. Jadi ada malah dengan ekstrim dia menyebutkan salah satu gereja besar, denominasi besar atau golongan besar ya kita mungkin tidak perlu bicara, mungkin Bruno mengerti ya, dengan memakai berhala-berhala juga kan dalam penyembahan mereka, dalam ritual mereka. Jadi mau dibilang dia Kristen, tapi dia pakai kayak dupa, ya begitu. Jadi membolehkan hal-hal yang di dalam Alkitab tidak dibolehkan. Nah, ada yang menafsirkan itu. Tapi kalau saya mungkin tunggu dulu. Mungkin ini bagian daripada kelompok. Dan kita tidak boleh bilang satu golongan secara merek ya. Begitu. Karena dari mereka juga ya memang di Alkitab di 7 jemaat itu kan setiap kali di bawah dia bilang begini. Barang siapa menang, ya kan? Aku ada selalu. Jadi setiap gereja yang ada cacat sebagaimanapun tetap ada orang-orang yang bisa menang. Ya, ada orang-orang yang bisa menang. Dalam arti seperti yang saya katakan, gereja besar itu ada kan orang-orang yang golongan karismatiknya. Ya, jadi benar-benar mereka mengikuti firman, gitu ya. Mereka tidak mengikuti pola yang dilakukan oleh gereja mereka semuanya, begitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya ini adalah apa maksud? Ya itu perempuan yang mabuk oleh darah. Darah itu jiwa-jiwa. Darah itu jiwa-jiwa. Ya, di dalam darah ada jiwa. Iya. Sama dengan
sama dengan saya bandingkan dengan Wahyu 14. Dikatakan situ kan, oh, mereka adalah orang-orang yang tidak menyayangkan nyawa. Itu bukan berarti mereka serahkan nyawa mati-mati syahid terus, bukan. Ya, dalam arti tidak menyayangkan nyawa. Nyawa itu kan jiwa, bicara jiwa. Nah, manusia punya jiwa ini penuh dengan, ya kita tahu, ya, di jiwa ada apa? Kehendak, ada pikiran, ada perasaan. Nah, dan kalau di Wahyu 14 itu, ya, yang di ayat yang saya katakan misalnya 12, ya, ada yang di pasal 12 dikatakan, ya ada itu. Contoh ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh yang mereka mengalahkan anak domba itu toh. Nah, ini di 12 ayat 11. Ada lihat 12 ayat 11 yang kemenangan. Dia kan bilang begini. Dan mereka mengalahkan dia, terus jalan. Dia oleh darah anak domba. Dan Darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam. iya, jadi orang-orang yang tipe begitu, dia menyangka nyawa juga. Kalau sekarang kita bisa rohanikan bahwa mereka tidak mau hidup seperti Babel. Begitu sistem dunia. Ya. Sekarang kan manusia agak aneh kan kalau kita tidak sistem dunia yang begitu mengepung kita hidup hari ini. Ya sepertinya jadi orang bodoh, ya kan? Kita tidak bisa ini, tidak bisa itu, sedangkan orang lain bebas. Ya, jadi tidak menyangkanya ada orang Kristen kan yang dia berbuat apa aja, yang penting dia Kristen. Ya kan? Tapi ada orang kan yang mau jaga hidup benar, hidup kudus. Tidak menyayangkan nyawa, tidak menyenangkan jiwa ini saja, ya, menyenangkan, tapi menyenangkan Tuhan. Itu poin sebenarnya. Begitu juga yang di sini dia katakan bahwa mereka itu haus oleh darah orang-orang saksi-saksi Yesus. Ya, ini bukan berarti dia mati syahid juga, bukan. Ini benar-benar orang-orang yang diseret oleh kesenangan dunia, ya, kesenangan dunia, kenikmatan dunia, ya, bisa diterjemahkan seperti itu. Karena dia sementara bicara tentang pelacur, ya, yang benar memberi mabuk. Tadi kan kita bicara waktu peringatan malaikat kedua kan, Babel. Dia katakan apa? Yang dia lakukan adalah karena dia sudah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Yang tadi malaikat kedua, ayat 8 itu di pasal 14 yang kita bahas malam ini. Itu benar-benar hawa nafsu cabul. Di sini bicara tentang hal-hal yang ilahi lah, ya, yang rohani, percabulan. Tentu di situ juga ada pelanggaran moral, ya, secara lahiriah juga pasti, bukan tidak. Tetapi yang Tuhan lebih memperhitungkan itu adalah yang di dalam, yang bersifat moral, ya, ilahinya, begitu, rohaninya. Ya, jadi benar-benar di situ kan di ayat 2 itu dibilang berbuat cabul, penghuni-penghuni bumi, itu yang paling mematikan. Bahkan saksi-saksi Yesus pun tidak lolos kalau tidak hati-hati. Kita bisa terseret. Ini peringatan di dalam Babel Wahyu 17 itu. Kalau Wahyu 18 itu Babel material, ya, boleh dibilang. Setelah itu Babel memang benar-benar secara ekonomi, ya, politik ada di sini, boleh dibilang. Ya, jadi agamawi. Ya, bidang-bidang itu kan yang Babel kuasai, ya, dunia kuasai lah sistem. Jadi kata besar itu adalah sistem dunia, ya, di mana dosa bertimbun-timbun segala macam bidang, ya. Hari ini seperti itu. Moral terutama, karena Tuhan selalu memperhitungkan yang moral, ya, yang di dalam batin, ya, soal batinia. Walaupun banyak pencemaran juga secara lahiriah, bukan tidak. Nah, jadi dari yang baru ayat yang mana Pak No tanya tadi? 18 di ayat apa ya? Ayat tadi kan 17 17 ayat 18. Oh, 17. Ayat 18. Oh, bukan 18. Nah, 17
ayat 8. Oh, perempuan. Oh, kota besar. Kota besar. Iya. Jadi Perempuan yang itu adalah kota besar. iya. Jadi begini. Jadi perempuan yang ini Yohanes lihat berarti kota besar. Iya. Jadi mau tanya kalau kira-kira kota mana ini? Ya kan? Nah, kota besar itu kan dihancurkan, diakhirkan, dihancurkan. Nah, ada banyak penafsiran kalau mereka kaitkan dengan masa lalu, ya, masa kejayaan Romawi, mereka selalu mengarah kota ini kota Roma. Ya, karena ada ditulis juga ada 7 gunung di pasal ayat 9 dari pasal 17 kan dia bilang ada 7 gunung, ya, kota Roma dikelilingi 7 bukit, kan begitu ditafsirkan ya. Nah, sehingga dikatakan gereja Tiatira itu adalah di Roma, ya. Itu penafsiran yang umum yang lama. Tapi kalau kita lihat realistis hari ini, seluruh dunia kan kota-kota berdosa. Ya, bisa dibilang. Ya, percabulan itu kalau bicara dosa, itu hampir semua kota. Kalau abad lalu, Billy Graham pernah bilang begini dalam khotbahnya. Itu belum abad 21. Kalau Tuhan tidak menghukum Amerika dengan kota-kotanya, ya, Hollywood dan segala macam itu, New York, Tuhan harus minta maaf kepada orang-orang Sodom dan Gomora. Karena menurut Billy Graham, ya, dosa-dosa dari kota-kota di Amerika itu sudah benar-benar sampai ke langit lah. Iya, melebihi. Ya. Nah, Pak Noah tahu kalau bicara sekarang kota pusat LGBT, ya, LGBT DP pusat di kota mana? Tahu enggak? Ada yang tahu? Di kota mana? Pusat LGBT resmi, hah? Ya? Tahu? Pasti orang berpikir Amerika kan? Hah? Orang pikir Amerika toh? Orang pikir di Amerika, kota-kota Amerika. Betul? Tapi tahu sebenarnya resmi di mana? Hah? Thailand Om Sony. Oh, bukan. Bukan Israel. Tapi Israel kota mana? Tel Aviv. Tel Aviv itu adalah kota LGBT secara resmi. Kalau di Thailand roll banyak banci, gitu. Jadi itu contoh ya. Jadi kalau kita bilang ini satu kota fisik ya, kita harus tahu bahwa bicara Babel itu bicara sistem dunia ya pada umumnya dunia. Tapi karena di sini dia juga menyinggung kota-kota yang berdosa, gitu. Kalau bicara Roma hari ini hampir ya cuma Vatikan kan, cuma di situ berdosa. Dia melihat dari sisi rohani penyembahan ya, yang yang tidak sesuai lah kira-kira. Nah, kalau bicara kota-kota lain yang berdosa, kota-kota Amerika itu banyak yang berdosa, ya toh. Yang tadi bilang Las Vegas lah ya kan? Itu kan kota-kota berdosa, belum di tempat lain. Nah, tapi kalau lihat versi Alkitab kan dia bilang yang seperti Sodom dan Gomora itu Yerusalem. Kan dua saksi di kitab Wahyu pasal 11 kan mereka bernubuat di Yerusalem. Dan terakhir gempa bumi dahsyat itu 7.000 orang itu Yerusalem. Jadi ada kemungkinan yang disebut Babel kota besar itu juga termasuk Yerusalem. Kalau kota-kota ini adalah kota-kota yang sudah benar-benar juga berdosa. Seperti Sodom dan Gomora. Ya. Nah itu di Wahyu 11 kan dia katakan ya. Kalau kita tafsirkan kalau tidak ada keterangan itu mungkin kita bisa pikir kota yang lain ya. Ya kan dituliskan di situ. Di mana ayat 11 itu? Hah? Kita pernah baca waktu bicara itu, menginjak kota suci sampai 42 bulan. Nah, di sini kan dia bilang kan,
Ada ya ayat. Ini ayat 8. Dan mayat mereka yang bunuh mereka kira-kira orang apa? Orang Yahudi pasti. Karena mereka bernubuat di Yerusalem. Mayoritas orang Yahudi kan? Orang Israel. Ya toh? Nah, dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar. Nah, sama dibicara kota besar secara rohani. Ya, Bruno Lia. Disebut Sodom dan Mesir. Nah, itu bayangkan. Dia singgung kota-kota yang berdosa, Sodom, Mesir. Di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Karena ada keterangan ini, baru kita orang tahu bahwa ini maksudnya Yerusalem. Karena kita kan selalu pikir kota mana ini. Ya kan? Nah, karena Yerusalem ini kota darah. Ya, di berapa banyak nabi-nabi yang diutus di situ yang mereka bunuh. Ya. Benar-benar kota besar di situ. Kita hari ini lebih condong bicara secara apa yang di Alkitab singgung. Ya. Dan kalau dikatakan di pada ayat yang 13, pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh. 7.000 orang mati oleh gempa. Nah, itu mirip dengan yang pasal 16 dia bilang dia ingat Babel besar itu. Nah, dia ingat Babel besar, ada gempa bumi besar waktu itu lagi, ya. Di pasal 16 ayat 19, ya. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Itu Bruno baca itu, kota besar. Mau cari jawaban kan ini? Nah, itu. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa. Berarti ada kota-kota lain lagi ya. Ya. Bukan kota besar. Kan Babel disebut kota besar. Nah, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar. Jadi ada kota besar, ada Babel besar. Jangan bingung. Iya kan? Jadi Babel besar itu dunia pada umumnya, sistem dunia. Tapi kota besar sepertinya ada kota yang mewakili dosa daripada dunia ini. Nah, kalau kita lihat tadi, Yerusalem salah satu. Itu sebabnya waktu Tuhan datang, Tuhan bersihkan atau pulihkan Yerusalem ini. Dia berjejak di Bukit Zaitun. Ya, yang dia menimpang dulu ini adalah Yerusalem, karena mau jadi ibu kota. Di mana Tuhan akan memerintahkan di sini. Itu sebabnya bumi yang dipulihkan. Itu tempat kediaman kita orang percaya yang akan memerintah bersama Tuhan 1000 tahun. Nah, gitu. Dan itu Tuhan mendarat di mana? Di Bukit Zaitun. Nah, saat itu berarti sudah apa ya? Hancur benar-benar itu tempat itu. Karena peperangan terakhir Harmagedon ada di situ. Jadi nggak ada yang lolos itu. Semua bangsa ada di situ perang. Jadi pusat Harmagedon di bukit di lembah Megiddo, ya kan? Itu di situ semua bangsa, semua nuklir ada baku hantam di situ. Jadi pasti kita bisa Tel Aviv, Haifa, hancur-hancur itu. Hah? Tapi Tuhan memulihkan kembali. Ya, jadi sebenarnya terlalu ini juga dia bilang menciptakan kembali, menata kembali lah. Sama dengan waktu langit dan bumi diciptakan kan Tuhan tata kembali sebenarnya. Sesuatu yang gelap gulita, ya kan? Nah, sedangkan alam semesta yang seperti itu Tuhan tata sungguh amat baik. Apalagi cuma bumi yang porak-poranda karena peperangan. Itu. Tuhan pasti akan mampu untuk melakukan itu, ya kan? Dengan pasti juga akan terjadi sungguh amat baik, sempurna. Gitu. Walaupun itu belum permanen kan? Nah, itu hebatnya. Itu sebabnya kita bilang, ya kita berusaha untuk pindah di situ. Ya, kita coba beralih kan? Beralih dari bumi yang sekarang yang apa ya, yang berdosa ini sudah ya, yang sebentar akan hancur-hancur pora-poranda. Ya pasti. Peperangan aja, lihat itu Amerika ajar ke Iran itu rata tanah itu kan begitu bayangkan. Kalau itu Harmagedon itu semua dalam peralatan itu baku bagi di situ, ya kan susah, saling hantam di situ.
mana mau sisa, ya? Itu kalau bukan supranatural yang cuma waktu itu kan orang percaya sudah tidak ada. Udah mati syahid semua. Ya, udah mati syahid itu. Ya, tinggal mereka yang memberontak di Armageddon ke Tuhan. Itu peperangan terakhir, pertarungan terakhir pada waktu Tuhan datang. Ya kan? Waktu Tuhan datang. Masa akhir. Masa akhir. Dan itu sangat dekat dengan masa kita saat ini. Tinggal menghitung. Jadi sebenarnya tinggal menghitung tahun kita. Ya, bukan menghitung hari. Menghitung tahun lah. Boleh bilang. Menghitung tahun. Ya kan? Ya tahun 2045 rencana generasi emas di Indonesia bisa tercapai atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kita lebih condong, kita ingin masuk di kota emas. Kota emas. Ya toh? Kota emas daripada benar-benar. Ya, bagaimana Bruno? 2045. Iya, 2045 kan kota emas. Tapi ini mau mendekati 2030 saja tuh gejolak, goncangan so mulai terasa-terasa. Iya kan? Belum. Mulai 2030 dulu. Kita mau lihat dulu 2030. Kita sedang mau lihat 2030 karena itu sudah dia punya garis-garis. Batas-batas garis itu kayaknya. Yang kita bisa melihat lebih jelas lagi. Nah, kira-kira lebih jelas lagi. Gitu. Lebih jelas. Nah, dari apa yang kita bicarakan ini kan kita sudah bisa mengukur. Ini peristiwa ini di waktu kapan? Ya, di mana? Di posisinya di mana? Ketahuan. Ya. Lebih banyak kita bicara tadi di kita Wahyu ini kan bagian-bagian akhir boleh bilang. Ya. Ya, tinggal membandingkan kualitasnya saja. Kalau sekarang sudah lumayan goncangannya. Ya, ke depan lebih hebat lagi. Jadi pada waktu terjadi lebih hebat, kita tidak perlu heran. Berarti semakin dekat lagi kan? Begitu. Tuhan akan... Nah, iya. Di satu sisi ada goncangan, di sisi lain Tuhan juga menunjukkan pemeliharaannya kepada orang-orang percaya yang sungguh-sungguh. Ya, sekarang ini justru kita lihat di batas sebelum kesan besar. Ya, orang-orang yang sungguh-sungguh Tuhan akan bela, Tuhan akan lindungi, pasti. Tuhan akan menunjukkan di sini. Karena Tuhan mau kita ini sebenarnya menjadi mempelai. Saya sudah bilang kan, Tuhan mau kita ini menjadi mempelai. Bukan untuk mati syahid. Ya toh, bukan untuk menghadapi antikris. Tuhan mau utamanya menjadi mempelai. Jadi pasti ini Tuhan akan membantu, menolong kita. Kalau kita benar-benar serius, sungguh-sungguh lah mengasihi Tuhan. Tuhan tilik itu. Ya, jadi ini kesempatan emas, ya, kesempatan emas bagi kita, kalau bisa dibilang. Oke, Bruno, apa? Jelas? Ya, dan tadi cukup kan? Nah, jadi kita nggak mau memaksa langsung katakan kota apa, tapi versi Firman, Jo, ya kan? Jelas, versi Firman, iya. Jadi sekolah kota-kota yang disebut-sebut itu aja di Alkitab. Tidak ada kota baru, mana kita mau Jakarta. Oh, enggak masuk. Ya. Ada lagi? Iya. Ada lagi? Terima kasih. Iya. Pak Tony. Iya. Pak Gideon? Pak Tony. Iya, mau tanya? Iya. Saya mau tanya dikit, masih ada waktu ya? Iya, silakan. Perihal Wahyu 14, Ya. itu kan seruan dari 3 malaikat. Oke. Artinya malaikat itu akan berkhotbah atau apa gitu. Nah. Dan kalau nggak salah ngerti, nggak salah dengar tadi, Bapak bilang mereka akan memperdengarkan suaranya di angkasa, di bumi, dan di bawah bumi. Oh, maksudnya nyaringnya. Jadi benar-benar peringatan ini, peringatan ini dia kan bilang selalu malaikat itu berseru dengan nyaring, ya, dengan suara yang nyaring bukan bisik-bisik, supaya benar-benar ini didengar oleh semua yang terkait lah, boleh saya bilang. Jadi saat itu kan ada banyak
bukan cuma manusia yang ada. Setan, ya, roh jahat, dan begitu. Mereka ada di udara, ada juga di bawah bumi. Bisa dibilang. Nah, jadi yang saya maksudkan, suara dari Tuhan ini memang diperdengarkan sama dengan sekarang ini sebenarnya. Ya, Injil kerajaan itu diberitakan, itu seharusnya didengar, termasuk setan juga dengar kan. Setan juga tahu, bukan tidak. Nah, jadi itu pertarungan memang terbuka. Apalagi di masa kesusahan besar, itu pertarungan terbuka. Ya. Sampai di sini kan dikatakan waktu dia berteriak, jikalau engkau menyembah binatang, engkau akan menerima. Itu pengumuman sampai ke seluruh bagian. Ya. Kalau kita lihat apalagi malaikat ketiga, ya, dia menyinggung hal-hal yang di bawah bumi, yaitu neraka, disiksa api dan belerang. Ya pasti itu diketahui. Itu maksud saya bahwa ini tidak dimaksudkan secara sembunyi-sembunyi atau untuk kalangan tertentu, tapi untuk seluruh. Ya, untuk terutama tentu tujuannya kepada manusia. Ya kan? Kepada manusia. Begitu. Jadi Tuhan benar-benar frontal, boleh dibilang, pada waktu 3,5 tahun ini. Karena ini masa menentukan. Itu maksudnya Pak Gideon. Oke. Dari sisi penekanan bahwa berita ini semua harus diketahui oleh yang berkepentingan. Dan setan itu berkepentingan untuk membinasakan umat Tuhan sebanyak mungkin. Iya kan? Dia berkepentingan. Roh-roh jahat, nabi palsu, antikris. Jadi Tuhan memang memperdengarkan, itu sebabnya dikatakan malaikat itu berseru dengan nyaring. Gitu. Bisa diterima? Bisa diterima itu? Atau ada pemikiran lain, Pak Gideon? Ya? Tadi Pak Sony sudah menyinggung di bawah bumi, yang dimaksud adalah setan juga iya. di sana. Iya. Ini dia singgung neraka kok. Ya kan? Malaikat itu dia singgung neraka. Tak henti-hentinya itu sudah karena ini sudah posisi akhir ini. Ya. Baik. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi mau tanya? Pak James? Masih ada waktu, Pak. Silakan tambah aja ditanya jawab ini supaya. Ya, ini kan kita mau tanya di pasal 14 ya. Siapa ini Pak? Ini Pak James Ruben ya? Tentang 3 malaikat ini, Pak. Oke. Berlaku di masa kesusahan besar 3,5 tahun. Betul. Iya, James Ruben. Iya, ini 3,5 tahun. Di masa 3,5 tahun. Itu di masa 3,5 tahun. Nah di sini kan ada Pak tuh itu yang menerima tanda di dahi dan di tangan. Iya. Itu Pak kalau ingat mungkin dulu pernah ada pemahaman tentang vaksin. Chip yang dimasukkan di tangan itu dihubungkan dengan itu. Nah orang-orang yang katanya sudah divaksin dan menerima tanda chip yang di tangan itu yang termasuk orang-orang yang ada di masa itu. Padahal itu kan masa sekarang. Wah, berarti kan ini masa kesusahan. Iya, jadi begini. Nah, sedangkan orang hubungkan dengan masa itu orang yang sudah divaksin dan menerima tanda. Iya, berarti kan salah. Itu kan dorang berarti salah penafsirannya. Ya, tahu cepat. Selalu kalau mau, apalagi kita wahyu, setiap kali kita harus teliti membaca ini peristiwa kapan berlakunya. Nah, kalau semua yang dihubungkan dengan antikris, otomatis kan di 3,5 tahun. Antikris kan berkuasa hanya 3,5 tahun, Tuhan kasih. Tidak kasih lebih. Tidak bisa sebelum dan sesudah. Dia bergerak secara rahasia ada, tetapi belum dinyatakan. Kan begitu? Betul, Alkitab bilang kan? Kita pakai bahasa Alkitab. Sekarang dia roh-rohnya bekerja, tetapi belum dinyatakan. Jadi yang kita hitung kan jelas Alkitab katakan masa kesusahan besar itu, masa antikris itu 3,5 tahun. Tidak kurang, tidak lebih. Oke?
Sepakat kan? Nah, kalau ini malaikat muncul, dia tidak muncul sekarang kan? Dia kan tidak muncul sekarang. Itu vaksin yang pun sekarang, dia tidak muncul sekarang. Tapi dia peringatkan saat ketentuan itu berlaku. Buat apa diperingatkan sekarang? Belum berlaku kok ketentuannya. Ketentuan itu kan akan berlaku di 3,5 tahun waktu antikris sudah berkuasa. Bahwa kalau tidak punya tanda, Anda tidak bisa membeli dan menjual. Kalau sekarang kan ya laku. Dia mau vaksin 10 kali pun ada hubungan dengan itu. Itu kan vaksin, bukan tanda antikris. Nah, kalau bilang sekarang mana antikrisnya dah? Nah, belum ada. Jadi, ya kadang-kadang mereka yang bicara-bicara itu kan memang buta. Memang tidak tahu kebenaran, tidak tahu isi Alkitab. Gitu. Cuma, ada chip. Jadi saling kayak lata aja. Ikut-ikutan. Tidak memahami. Itu sebabnya hanya orang-orang bijaksana yang memahami, kata Nabi Daniel. Jadi lebih banyak bodoh kok. Itu sebabnya banyak masuk di 3,5 tahun itu kesusahan besar karena memang bodoh. Percayalah. Kita percaya sekali 1000% isi Alkitab. Alkitab sudah bilang begitu. Dia tidak tentukan ya. Tuhan tidak tentukan, tak terhitung banyaknya orang masuk di situ. Tapi dari kemahatauan Tuhan, Tuhan sudah tulis di Matius 7. Memang mereka akan merespon hanya seperti itu. Sampai mereka harus melalui masa kesusahan besar. Kan Tuhan bukan pilih-pilih orang lalu ini biarkan dia masuk kesusahan besar. Tidak. Kita juga kalau tidak hati-hati masuk. Kalau benar-benar tidak tercapai standar ilahinya di Tuhan untuk diangkat, ya tidak masuk kesusahan besar. Ya kan? Kita mau lihat orang yang ada di sini. Mau baku dapat di kesusahan besar atau mau baku dapat di mempelai? Iya kan? Tinggal melihat gitu kan? Berarti kelihatan kan dari kalau kita benar-benar serius, menganggap ini serius, memahami dengan benar, ya kita ketemu sebagai mempelai. Karena kita ngotot. Memang serius. Ya kan? Tapi kalau enggak, ya selamat kita ketemu nanti di malaikat 3 berseru ini nanti di saat itu. Saat itu baru berlaku dong. Ya, dia memperingati mereka karena si binatang atau antikris itu sementara memaksa orang untuk menyembah binatang, menyembah patungnya. Dan ya kapan dia memaksa dan menaruh dahi? Pada waktu 3,5 tahun. Itu jelas. Jadi kalau cuma mau mentafsirkan dalam bentuk khotbah untuk mengkhotbahkan sesuatu kepada seperti saya singgung tadi. Pada orang percaya, kita juga ini firman ini bukan hanya untuk mereka yang di 3,5 tahun, tapi untuk kita sekarang ini boleh aja. Memberikan karena ini kan bicara jangan duniawi, ya kan, jangan duniawi. Tetapi kalau bicara tanda, belum berlaku, belum berlaku. Saya harus bilang hindari itu, kalau boleh jangan ke situ, ya kan? Kalau sekarang, ya. Tapi kalau sudah di situ, memang sudah masuk, ya. Teman-teman kita udah hilang, udah diangkat, mau apa? Berarti kita tinggal hadapi, tinggal dengar ini 3 malaikat punya seruan. Tinggal bertahan kan, ketekunan dan iman tetap bertahan. Itu. Jadi hubungan dengan vaksin segala ya itu abaikan lah, itu cerita sampah itu, abaikan itu. Iya, banyak orang kan dia menghubungkan, tapi sebenarnya itu kan kita harus tahu waktu dan kapan. Jangan pukul rata. Iya kan? Karena jelas sekali itu, jelas sekali. Sama dengan dulu mereka tafsirkan misalnya pasal 12, perempuan dan naga. Ada yang tafsirkan perempuan di situ Maria. Bayangkan Maria ada di tahun 1. Di Yesus lahir sana. Kapan? Dia bilang Maria ini. Padahal di sini ada hubungan dengan naga, dengan antikris, dengan binatang. Iya kan? Itu kan berarti bicara tentang masa akhir. Apalagi dia tulis di Wahyu kok ini. Bukan di kitab Matius. Iya kan? Jadi aneh kan kalau, tapi ada mereka memaksa. Tetap menafsirkan begitu.
oh itu Maria. Anak laki-laki itu Tuhan Yesus. Begitu. Ya, jadi aneh. Jadi aneh kalau ikutin yang begitu-begitu. Kita kan harus macam Advent punya, Saksi Yehova punya. Ya kan? Mereka punya penafsiran seperti begitu, banyak masing-masing. Katolik punya. Kalau Katolik dia bilang ini Maria. Perempuan di pasal 12. Ya, padahal itu kan gereja. Lambang daripada wanita. Perempuan sempurna yang menjadi mempelai Kristus nanti, ya kan, gitu. Jadi yang sebenarnya harus akal budi juga, bukan cuma sekedar pewahyuan dalam arti ilahi, tapi akal budi. Akal budi harus jalan. Jelas sekali kok tertulisnya bagaimana. Tertulis dulu. Yang tertulis bilang apa? Ya kan? Karena ingat, Tuhan Yesus waktu bicara firman selalu bilang begini, ada tertulis. Ya kan, ada tertulis. Bukan kamu menafsirkan asal-asal. Ya toh? Bahkan lebih banyak ada tertulis lebih bagus. Iblis juga kan balas. Ada tertulis. Ya, dia hantam dengan firman kan. Tapi Tuhan Yesus bilang ada pula tertulis. Jadi lebih dari satu. Harus lebih dari satu baru kuat. 2, 3 saksi, satu perkara kuat. Begitu juga kebenaran, mau tepat dan benar, kita harus cross. Kalau kita bicara di bagian ini agak bertentangan dengan kita bicara di bagian lain, nah itu ada yang salah. Ya kan? Tidak sinkron. Kalau di musik false, ada DP false, ada minornya. Dia mesti sama, tepat dan benar. Jadi benar-benar kita bicara, walaupun ambil comot ini, tapi tidak akan bertentangan, saling bertentangan. Terutama di akhir zaman nih, dengan banyak sekali penafsiran. Ya. Kalau cuma bicara begitu, kita ambil 1-2 ayat yang mereka bilang tiang raja aja, itu tiang raja. Satu ayat yang memang itu tidak bisa diganggu gugat. Nah kalau udah tidak sama dengan itu, berarti ada yang salah. Iya kan? Sama dengan soal pengangkatan. Banyak sekali kan bicara pengangkatan. Ya, dengan berbagai versi. Ya. Tapi sebenarnya mereka sudah bicara kadang-kadang sudah bertentangan tanpa dia sadari. Berarti dia tidak memahami betul kebenaran itu. Ya. Misalnya 1 Tesalonika sudah bilang bahwa yang mati di dalam Kristus mesti bangkit dulu. Baru mereka yang masih hidup, ini satu contoh, diubahkan. Tetapi tidak boleh mendahului yang mati kan? Berarti kan yang mati dulu kan, yang mesti bangkit. Mati dalam Kristus ya. Baru mereka yang hidup diubahkan kan? Bergabung kan? Naik. Pertemuan di udara. Nah kalau yang mati dalam Kristus mesti bangkit duluan. Berarti orang-orang yang pengangkatan akhir itu belum bisa terjadi kalau dia harus menunggu orang Kristen yang terakhir di masa kesusahan besar mati. Iya loh. Berarti ada orang kan yang di kesusahan besar yang mati terakhir. Ini orang dalam Kristus, orang percaya. Iya, iya. Kan mesti tunggu pada dia. Baru kebangkitan orang mati terjadi dong. Logika kan begitu, akal budi. Betul? Itu dulu kita pegang. Jadi kalau dosa bermain, pengangkatan terjadi begini, mas nggak bisa, dia ini boleh lewat. Mesti ada orang yang dalam Tuhan mati terakhir. Paling terakhir, dan kita tidak tahu siapa. Ya, itu sama dengan kalau bus dari Bitung. Saksi Allah juga kan, Pak. Nah, iya. Bisa aja mereka yang terakhir. Ya kita kan nggak tahu. Bisa aja mereka yang menentukan terakhir. Mereka mati terakhir mereka kan? Betul. Bisa, betul Pak James. Betul. Kita sepakat, bisa. Bisa itu menjadi ukuran Tuhan. Ya? Itu sama dengan bus mau datang di Manado, di terminal, so full, tapi masih ada satu yang, mesti tunggu nih satu ini baru berangkat. Iya kan? Masih ada kursi kosong satu. Dia nggak berangkat toh.
Dia masih tunggu. Oh sudah, baru berangkat. Sama dia itu. Nah siapa yang terakhir dia tunggu? Begitu juga di pengangkatan jumlah. Genap jumlahnya. Genap jumlahnya. Mau jadi mempelai. Kan ada jumlah. Kita tidak tahu jumlahnya, Tuhan yang tahu. Ada menunggu berapa orang lagi kira-kira. Untuk genapnya jumlah mempelai. Angka jumlah mempelai itu. Ya. Tuhan yang tahu kan standarnya. Sempurnanya Tuhan di mempelai itu. Kita tidak tahu ada berapa orang lagi yang ditunggu untuk mencapai standar ilahinya. Nah, kita harap kita ini yang terakhir yang menggenapi. Ya loh, yang menggenapi, cak, waktu sudah genap, berangkat. Itu kira-kira. Begitu juga yang terakhir itu loh, yang menentukan. Mungkin itu dua saksi itu yang menentukan. Ya, karena habis mereka terangkat, toh mereka terangkat pasti diikuti ini, diikuti dengan kebangkitan orang mati, pasti. Kan Tuhan sudah datang itu pasti, datang. Kurang ketemu di udara kok. Amin, amin. Coba sila tuh. Jadi kalau vaksin dan segala macam itu cerita sampah lah. Itu orang-orang yang tidak memahami kebenaran, ya mereka biar aja mereka diskusi sendiri itu. Gak ada guna. Hari ini kan Pak ada yang memang ditakuti dengan itu toh. Oh iya, di dalam kekristenan juga mereka bisa khotbahkan itu banyak. Ya karena mereka tidak tahu kebenaran ini. Ini jelas sekali ya. Nah, kita nggak percaya mereka pernah baca wahyu dengan baik. Kalau mereka baca kita wahyu dengan benar, itu mereka tidak mungkin berbicara begitu. Itu jelas sekali kok. Jelas sekali dia punya petunjuk. Jelas. Ya. Sama dengan pertanyaan Pak Gideon tadi. Tiba-tiba begini. Ya kalau kita sembarangan ngomong itu tidak bisa dijawab itu. Ya itu jelas kan bagian itu. Ada. Ya. Itu pun saya cuma mau bilang bahwa suara itu memang diperdengarkan kepada seluruh stakeholder yang berkepentingan. Bukan cuma manusia, setan lagi berkepentingan. Antikris berkepentingan. Jadi malaikat tidak berbisik, tidak bisik-bisik gitu, ya. Oke? Pak James, cukup? Lumayan, 3 pertanyaan, ada 42 menit 3 pertanyaan ini. Hah? Iya. Nanti kita lain lagi kita bahas nanti minggu depan, ada lagi nanti. Oke. Jadi sampai sekian malam ini cukup teman-teman.